Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara memilih pasangan mata uang apa yang cocok untuk ditradingkan bagi pemula. Tapi sebelum mulai video ini, seperti biasa saya mau ngasih tahu bahwa video ini disponsori oleh komunitas trading forex FX Hunter Pro. Jadi di komunitas ini teman-teman bisa belajar dari awal, dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini ada grup yang setiap harinya itu diupdate analisa teknikal dan fundamental secara setiap hari, secara rutin ya. Ini untuk membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi dalam melakukan analisa yang rumit-rumit. Nah, untuk cara bergabungnya gimana? Teman-teman cukup daftar di www.myfbs.co.id, kemudian daftar juga di xmtrade.id. Link saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Dan deposit minimal 50 US dollar saja. Deposit itu untuk teman-teman trading, jadi bukan untuk membayar bergabung di grup ini. Bisa dikatakan bergabung di komunitas FX Hunter Pro ini gratis ya. Baik, kita kembali ke materi di video kali ini. Memilih pasangan mata uang forex sebelum trading itu merupakan suatu hal yang paling penting. Kenapa? Karena memilih pasangan mata uang sebelum bertrading membuat Anda mengetahui karakteristik dari pasangan mata uang tersebut. Sehingga perkiraan serta strategi dan setup yang Anda lakukan itu dapat diatur sesuai dengan harapan. Dengan menerapkan strategi dan setup yang sesuai dengan karakteristik dari pasangan mata uang tersebut, maka resiko yang ditimbulkan itu akan bisa diminimalisir. Dalam trading forex, pasangan mata uang itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada kategori major currency, cross currency, kemudian ada juga exotic currency. Nah, pengkategorian ini itu didasarkan dari volatilitas dan likuiditasnya di pasar. Untuk yang pertama, itu kategori yang pertama adalah major currency. Major currency ini adalah pasangan mata uang yang dipasangkan dengan dolar atau USD. Namun tidak hanya mata uang saja yang dikelompokkan dalam kategori major currency, tapi di komoditas yang berpasangan dengan USD itu juga termasuk dari major currency. Contohnya yaitu gold. Sedangkan untuk major currency sendiri contohnya adalah Euro USD, GBP USD, Aussie USD, NZD USD, USD JPY, USD CHF, dan lain-lain. Masih ada banyak sekali untuk major currency ini. Kemudian yang kedua itu kategorinya adalah cross currency. Mata uang ini tidak melibatkan USD sama sekali, jadi mata uang lain dipasangkan dengan mata uang lain selain USD. Nah, cross currency ini masih memiliki likuiditas yang tinggi serta banyak digunakan di pasar forex juga. Dalam hal likuiditas, cross currency itu tidak kalah dari karakteristiknya major currency. Tapi trader harus benar-benar memiliki kemampuan lebih dalam melakukan analisa di cross currency ini karena pergerakannya lebih volatilitas dibanding dengan major currency. Contoh dari cross currency ini adalah Euro JPY, Aussie JPY, GBP JPY, NZD JPY, dan lain-lain. Kemudian exotic currency. Nah, exotic currency ini adalah pasangan mata uang yang dari negara-negara yang sedang berkembang. Jadi mata uang dari negara yang berkembang itu dipasangkan dengan USD. Contoh dari exotic currency ini adalah USD TRY atau dari Turki ya. Kemudian Euro TRY, USD ZAR atau dari mata uang dari Afrika Selatan, USD MXN atau dari Meksiko, kemudian ada USD Singapura dolar. Lalu bagaimana cara memilih mata uang yang tepat untuk diperjualbelikan? Bagi pemula, umumnya disarankan untuk memilih pasangan mata uang yang utama, karena di pasangan mata uang yang utama ini pergerakannya lebih stabil dibanding yang lainnya. Namun, secara umum Anda bisa menggunakan beberapa tips berikut ini untuk menentukan pilihan mata uang apa yang paling tepat. Oke, tips yang pertama, pilih pasangan mata uang yang rendah resikonya. Nah, memilih pasangan mata uang yang tepat itu bisa membuat resiko menjadi turun di pasar forex. Jika Anda mencari pasangan mata uang yang resikonya rendah, Anda bisa memilih Euro USD. Ini sebagai kandidat yang paling tepat untuk trading bagi Anda trader yang pemula. Karena pasangan mata uang ini cenderung lebih stabil dan tidak menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Nah, karena fluktuasi yang rendah, resiko trading pada pasangan mata uang ini juga ikutan rendah. Anda tidak perlu khawatir akan profit yang bisa didapatkan karena pasangan mata uang ini juga selain stabil, memiliki
spread yang rendah juga, jadi keuntungan yang Anda dapatkan itu akan menjadi lebih maksimal. Kemudian tips yang kedua itu pilih pasangan mata uang yang dinamis. Nah, jika Anda lebih tertarik dengan sesuatu yang lebih menantang, maka pilihan mata uang itu jatuh kepada GBP USD. Pasangan mata uang ini lebih dinamis dibanding dengan Euro USD. Pasangan ini juga memiliki spread yang rendah, sehingga ini akan bisa membuat trading Anda lebih maksimal dalam mendapatkan keuntungan. Kemudian, tips yang ketiga, pahami resiko setiap pasangan mata uang. Apapun pasangan mata uang yang Anda gunakan untuk trading, pastikan Anda memahami tentang resiko dan korelasinya. Jika Anda belum berani mengambil resiko yang besar, Anda harus menghindari pasangan mata uang dari cross currency dan exotic currency seperti GBP JPY atau USD ZAR. Karena pasangan mata uang ini sangat dinamis, sehingga diperlukan ketelitian untuk memilih waktu yang tepat saat memasuki pasar di cross currency maupun di exotic currency ini. Kemudian ada beberapa kriteria yang bisa Anda gunakan sebagai dasar dalam memilih pasangan mata uang. Adapun kriteria dari pasangan mata uang ini dapat Anda pilih berdasarkan pergerakan harga range perharinya, kemudian tingkat volatilitas perharinya, dan dampak dari adanya berita-berita fundamental. Untuk yang pertama, berdasarkan range pergerakan hariannya yang didefinisikan sebagai pergerakan harga rata-rata yang diperoleh dari selisih harga high dan low selama periode waktu atau sesi tertentu, misalnya 1 hari. Range harga itu menjadi salah satu kriteria yang banyak dicari oleh trader dalam menentukan pasangan mata uang apa saja yang akan digunakan untuk trading, karena dapat mengidentifikasikan arah tren dan besarnya pergerakan harga. Dalam hal ini, range pergerakan harga forex itu dibagi menjadi beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing trader. Di antaranya adalah khusus bagi trader pemula nih, Anda bisa memilih pasangan mata uang dengan range yang relatif kecil. Nah, di sini pair Euro USD itu sangat cocok dan menjadi salah satu pilihan yang favorit yang dipilih oleh trader forex. Karena pergerakan rata-ratanya dalam sehari itu masih di bawah 150 pip dalam sehari, jadi Anda bisa trading dengan lebih santai. Dan kalau Anda ingin trading lebih santai lagi, Anda bisa memilih pasangan mata uang dari NZD USD, karena pergerakan range seharinya itu rata-rata kurang dari 70 pip saja. Nah, bagi Anda yang trading dengan sedikit lebih mencari tantangan ya, Anda bisa menggunakan pasangan mata uang dari GBP USD, karena pergerakan range seharinya itu bisa mencapai 200 pip. Sedangkan pasangan mata uang yang paling ekstrim itu adalah XAU USD. Di gold ini, range pergerakan dalam satu harinya itu bisa mencapai 2500 pip. Gimana? Sangat besar sekali kan pergerakannya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan volatilitas. Jadi volatilitas itu adalah besarnya jarak antara naik turunnya harga falas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelum ini, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Volatilitas tinggi itu berarti harga naik tinggi, kemudian dengan cepat harga turun dalam dan dengan cepat juga, sehingga memunculkan selisih harga tertinggi dan harga terendah yang sangat besar sekali. Biasanya volatilitas tinggi ini dapat ditunjukkan dalam jumlah pip, misalnya 200 pip seharinya. Namun sebenarnya trading di volatilitas yang tinggi ini bukan hal yang sangat disarankan untuk pemula, karena kondisi pasar yang bergejolak ini membuat pasangan mata uang ini susah untuk diprediksi, sehingga ketika market itu susah diprediksi, maka keuntungan yang Anda dapatkan itu juga ikutan susah untuk diprediksi. Tapi anehnya kebanyakan orang justru memilih untuk trading di volatilitas yang tinggi, karena mungkin ya semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga profit yang mereka dapatkan. Nah, trading di pair yang volatilitasnya tinggi itu memberikan kesempatan profit yang lebih besar, tapi perlu diingat bahwa trading dengan volatilitas tinggi itu juga menimbulkan resiko yang besar juga, alias high risk, high return. Jika Anda berminat untuk trading di volatilitas yang besar, pasangan mata uang GBP USD dan GBP JPY itu bisa menjadi alternatif pilihannya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan
berita fundamental dari market. Seperti yang banyak diketahui, berita itu dapat membuat volatilitas harga yang cukup besar. Bahkan berita juga memiliki potensi untuk mengubah tren dalam jangka pendek. Sehingga banyak trader itu berspekulasi ketika munculnya berita ini. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman saya sarankan untuk mencari sumber informasi yang terkait dengan pasangan mata uang yang Anda tradingkan ini. Nah, berita-berita fundamental ini hampir ada di seluruh pasangan mata uang forex, terutama di mayor currency. Misalnya di pasangan mata uang GBP USD, Euro USD, XAU USD, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui berita apa saja yang akan muncul pada hari ini, teman-teman bisa melihat berita itu di forexfactory.com atau di investing.com. Semua komplit di situ. Jadi teman-teman bisa melihat berita apa saja yang kira-kira muncul pada hari trading saat ini. Bagi beberapa trader yang trading dengan berita yang ada hubungannya dengan pasangan mata uang yang sedang digunakan saat ini dapat diandalkan untuk mendapatkan profit yang besar. Tapi trading dengan strategi news ini harus diimbangi dengan perolahan informasi yang akurat dan disarankan untuk fokus pada berita yang dikategorikan sebagai high impact, karena berita yang berdampak tinggi itu biasanya paling banyak dibicarakan oleh pasar ya, dan ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan harganya. Selain itu, berita dengan kategori high impact tidak selalu berdampak tinggi terhadap harga secara signifikan, jadi memang agak bertolak belakang, tapi karena dampak dari adanya isu lain yang mungkin lebih diperhatikan oleh pasar, sehingga teman-teman ketika melakukan trading dengan menggunakan berita-berita ini memerlukan pemahaman yang lebih lanjut tentang analisa fundamental dan juga jam terbang yang tinggi. Jadi kesimpulannya, memilih pasangan mata uang forex sebelum memasuki pasar itu merupakan langkah yang strategis dalam mengoptimalkan keuntungan ya. Gunakan salah satu pasangan mata uang yang Anda minati. Kemudian analisa sebelum melakukan transaksi, dan pemilihan berdasarkan kategori pasangan mata uang seperti mayor currency, cross currency, dan exotic currency. Ini akan sangat membantu Anda dalam fokus pada salah satu pasangan mata uang yang dianggap menyenangkan dan nyaman untuk digunakan. Sedangkan pemilihan berdasarkan range, volatilitas, dan berita ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat resiko dan peluang profitnya. Kuncinya adalah fokus pada salah satu pasangan mata uang yang Anda minati, pahami karakteristiknya melalui analisa, sehingga siap digunakan untuk trading. Selain itu, tradinglah sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Sebagai modal untuk trading, jangan gunakan uang yang sudah direncanakan untuk membiayai kebutuhan pokok. Ini sangat berbahaya sekali. Dan saya juga pernah sharing di video sebelumnya tentang bahayanya trading dengan menggunakan uang dapur. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit.